Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, selamat belajar di rumah sambil menjaga kebersihan, menjaga kesehatan agar kita tetap sehat, bisa belajar dengan baik, menjaga kesehatan khususnya dari COVID-19. Oke. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang riba dan bunga bank, antara bunga bank dan riba. Itu. Karena sebagian masyarakat ada yang tidak mau dengan bunga bank karena dianggap mengandung riba. Ada pula yang tetap nggak apa-apa bunga bank. Nyatanya mereka tetap beraktivitas, melakukan transaksi di bank. Itu saya akan menyampaikan tentang sejarah kaitannya dengan riba. Pada awalnya riba itu kan dianggap seperti dagang, mengambil keuntungan. Dengan modal sekian, keuntungan sekian, itu sudah dihitung. Ya, sehingga ketika meminjamkan uang pun dihitung dengan keuntungan. Itu persoalannya. Itu yang pada awalnya. Jadi pada masyarakat jahiliyah itu ada yang proses meminjamkan uang, kemudian dia harus membayar sekian dan kemudian ada kelebihannya. Ketika sekian-sekian tidak mampu membayar, akhirnya orang itu dijadikan budak. Itu selanjutnya, akhirnya proses perbudakan menjadi banyak karena mereka tidak bisa membayar hutang. Membayar hutang yang setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan selalu berkembang. Nah, bagaimana dengan bunga bank? Sebagian ulama berpendapat bahwa bunga bank itu nggak apa-apa dengan alasan adanya manfaat. Adanya manfaat yang diperoleh atau yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena bank adalah kan sebuah lembaga. Bank itu sebuah lembaga di mana ada uang masuk sebagai penyimpanan, ya, dan juga ada uang keluar untuk pemanfaatan. Maka bank disinilah mengelola keuangan yang ada di masyarakat, sebuah lembaga yang mengelola keuangan baik dari unsur tabungan, investasi dan sebagainya, kemudian pada proses pemanfaatan. Ya, itu sehingga para ulama sebagian ada yang menyampaikan itu boleh karena ada manfaat tadi. Di samping berpedoman pada ayat bahwa dalam bunga bank itu kan tidak ad'afan mudha'afah. Tidak ad'afan mudha'afah, tidak melipat gandakan. Tetapi hanya sebagian kecil sebagai jasa, sebagai opah lah. Opah yang menulis, opah yang duduk di situ,
upah menyimpan, dan lain sebagainya. Itulah yang pertama begitu. Yang kedua, kaitannya dengan sebagian ulama yang melarang, mengharamkan riba, mengharamkan bunga bank. Berpendapat bahwa memang dalam bunga bank terdapat riba nasi'ah yang terus ketika tidak mampu dibayar maka ada tambahan. Disitulah para ulama tetap berpendapat yang namanya ada walaupun sedikit, walaupun kecil, ya tetap haram lah. Tetap haram. Dengan alasan itu. Nah yang ketiga, pendapatnya ya tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Ya memang sih di situ ada riba nasi'ah. Tetapi pada kenyataannya orang tidak bisa lepas dari dunia perbankan. Uang yang mencetak siapa? Ternyata juga bank. Gitu kan? Makanya terus gimana? Mau diharamkan? Nyatanya begitu. Mau dihalalkan? Ternyata ada riba nasi'ah. Sehingga disitulah muncul hukum remang-remang, hukum syubhat. Ya, hukumnya remang-remang, hukum syubhat di dunia perbankan. Nah, saya akan menyorot kaitannya dengan bunga bank yang tadi dalam praktek. Boleh kalau sifatnya bank seperti ini. Kalau bentuknya bank seperti ini mungkin tidak. Tetapi ada yang riba itu lembaga yang hanya sekedar apa? Mengeluarkan saja. Apa kiarani? Namanya apa? Ada lembaga yang sifatnya hanya mengeluarkan uang. Di sini untuk menyimpan nggak ada, nggak boleh. Tidak ada penyimpanan, tapi ada hanya pengeluaran. Hanya model siapa yang utang, siapa yang mau utang. Ya banyak kan, saya juga sering dapat apa WA, SMS kaitannya dengan pinjaman uang minimal 5 juta sampai 500 juta. Nah, itu. Nah, mungkin yang jelas tidak boleh itu sini. Tidak ada proses lembaga menyimpan tetapi hanya mengeluarkan. Ini lembaga-lembaga yang hanya meminjamkan, tetapi tidak ada penyimpanan. Namanya lembaga ya apalah semacam yang suka memberikan pinjaman utang kredit mobil, kredit motor, kredit kulkas, kredit TV, itu kan ada yang menanggung itu. Nah, lembaga-lembaga itu hanya sifatnya menghutangi. Kita tidak bisa menabung ke sebuah lembaga yang berada seperti itu. Sementara lembaga yang tadi menghutangi tadi itu dia utang ke bank, pinjam dia ke bank, kemudian dari pinjaman ke bank, dari bank itu dipinjamkan lagi. Nah disitulah ada ad'afan mudha'afah. Bagi saya hal-hal menurut saya yang model apa?
hanya yang model begini ini yang menurut saya haram, ini tetap haram. Kalau yang ini masih ya kita nggak bisa lepas lah dari perbankan. Ada memang nyatanya lembaga ini juga menerima dan menyalurkan. Kalau ini hanya menyalurkan saja, nah ini yang menurut saya tidak boleh, haram lah. Karena di sini terdapat ad'afan mudha'afah. Gitu ya. Anak-anakku semua, itu semua bisa dicerna, dipahami dengan baik, kaitannya dengan bunga bank dan riba. Jadi selama bunga bank sama dengan riba, maka haram. Selama bunga bank sama dengan riba, maka haram. Ketika bunga bank tidak sama dengan riba, maka boleh. Nah, karena bukan riba. Itu. Lah bolehnya ada yang remeng-remeng, ada yang sama sekali oh boleh, nah, gitu kan. Itu. Oke. Demikian anak-anak semua, mudah-mudahan bisa memahami dengan baik. Dari saya mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.